Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Febriandika dengan NIM G0025 178. Saya dari kelompok B9. Langsung saja saya mulai. Laporan pertama. Jelaskan pembagian lapisan dinding abdomen anterolateral dan posterior. Jelaskan mengenai sistem otot yang ada di abdomen dan jelaskan mengenai organ retroperitoneal dan intraperitoneal. Untuk yang pertama ada lapisan dinding abdomen yang anterolateral terlebih dahulu. Mulai dari lapisan yang paling superficial itu ada kulit. Kulit ini merupakan struktur yang menempel pada bagian bawahnya ini menempel dengan longgar kecuali pada bagian umbilikus atau pada bagian pusar. Lalu di bagian lapisan bawahnya itu ada fascia superficialis. Jadi lapisan superficialis ini nanti dibagi lagi menjadi beberapa, ada dua zona, ada yang di atas dan di bawah umbilikalis. Yang di superior atau di atas umbilikalis, dia ini terdiri dari jaringan-jaringan subkutan. Jadi dia ini jaringan-jaringan lemak. Lalu di bawah atau inferior umbilikalis ada dibagi menjadi dua lapisan, ada fascia Camper dan fascia Scarpa. Nah, fascia Camper ini nanti juga memiliki penyimpanan lemak sebagai pusatnya penyimpanan lemak, dan juga dia ini punya ketebalan yang bervariasi. Selanjutnya untuk yang fascia Scarpa, dia ini hanya sedikit jaringan lemaknya atau mungkin bahkan tidak ada sama sekali. Dan pada fascia Scarpa ini nanti pada pria dia akan berlanjut ke fascia dartos pada skrotum testis. Lalu pada bagian proksimalnya, pada bagian posteriornya akan membentuk fascia coles. Dan dia akan berlanjut ke inferior di bawah ligamentum inguinal membentuk fascia lata. Selanjutnya fascia profunda. Jadi fascia profunda ini merupakan lapisan-lapisan dari otot. Jadi maksudnya kita itu kan punya beberapa lapisan otot di perut. Nah, tiap lapisan ini dilapisi lagi oleh yang namanya fascia profunda. Sebenarnya fascia profunda ini tidak akan terlihat jelas kecuali pada bagian yang musculus transversus abdominis, karena di sini sudah berkembang dengan baik. Selanjutnya ada musculi et aponeurosis. Nah, yang ini sekalian menjawab untuk yang nomor B tadi tentang sistem otot. Jadi otot-otot pada perut ini melekat pada yang namanya aponeurosis, dan ini dibagi lagi menjadi otot yang horizontal dan vertikal. Yang horizontal itu ada tiga, ada musculus obliquus externus, internus, dan transversus abdominis. Untuk yang obliquus externus, dia itu nanti akan membentuk seperti ini. Dia akan mengarah ke inferomedial atau ke bawah bagian medial. Ya, dia jadi membentuk seperti huruf V. Dia memiliki fungsi untuk membantu tubuh memutar ke sisi yang berlawanan dan untuk membungkuk dan menstabilkan batang tubuh. Untuk yang obliquus internal atau obliquus internus, dia ini kebalikannya dari yang obliquus externus. Jadi dia ini arahnya ke atas dan ke medial atau superomedial, dan dia ini fungsinya untuk membantu tubuh untuk memutar ke sisi yang sama. Kalau tadi yang eksternal itu untuk yang berlawanan, kalau ini ke sisi yang sama. Jadi sisanya sama untuk membungkuk dan menstabilkan batang tubuh. Untuk yang transversus abdominis, dia ini fungsinya untuk dia ini arahnya horizontal aja ke tengah, dan dia ini punya fungsi untuk menstabilkan batang tubuh, menjaga tekanan internal perut, dan juga untuk mendukung organ-organ di dalam perut. Nah, itu yang arahnya horizontal. Untuk otot-otot yang arahnya vertikal itu ada yang pertama musculus rectus abdominis. Jadi musculus rectus abdominis ini kalau orang awam bilang itu six pack. Jadi dia ini nanti dibatasi lagi oleh yang namanya ini garis tengah ini. Ini merupakan gabungan dari aponeurosis dari musculus yang horizontal tadi, namanya linea alba. Terus dia dibagi menjadi beberapa segmen, dibagi oleh yang namanya intersectiones tendinae. Jadi dia dibagi begini. Oke. Itu tadi rectus abdominis. Selanjutnya ada musculus pyramidalis abdominis. Jadi musculus pyramidalis abdominis ini ya seperti namanya, bentuknya itu seperti piramida. Dia letaknya di bawah dan kecil, dan piramida ini
sebenarnya nggak semua orang punya, hanya sekitar 20% orang saja begitu. Dan oh ya, ini nanti yang musculus vertikal ini akan dilapisi oleh yang namanya vagina musculi recti. Jadi nanti dia vagina ini isinya ada musculus rectus abdominis, musculus pyramidalis, dan arteri vena epigastrica superior et inferior, serta ujung terminal dari nervus intercostal 6 sampai 11 dan juga nervus subcostalis. Nah, seperti ini nanti ada linea alba, terus nanti ada banyak aponeurosis. Nanti juga membentuk vagina musculi rectinya. Oke, terus pada lapisan selanjutnya ada fascia transversalis. Jadi kalau fascia transversalis ini hanya berfungsi sebagai pagar. Jadi dia ini yang membatasi antara cavitas abdominalis dengan cavitas pelvis. Jadi dia ini letaknya ada di dalam dari musculus transversus abdominis. Selanjutnya ada fascia extraperitonealis. Ini nanti merupakan jaringan lemak. Jadi dia ini nanti dibagi jadi dua. Ada yang di bagian anterior dan posterior. Kalau yang anterior ini disebut sebagai preperitoneal. Kalau yang di posterior disebut sebagai retroperitoneal. Nah, di sini juga nanti tempatnya organ-organ yang ada di abdomen. Nanti ada viscera retroperitoneal dan viscera intraperitoneal. Nah, selanjutnya ada lapisan yang terdalam, ada peritoneum. Nah, peritoneum ini sebenarnya ada dua jenis, ada peritoneum parietal itu yang merupakan bagian dari dinding perut itu sendiri, dan peritoneum visceral. Jadi dia itu yang melapisi organ-organ dalam. Nah, peritoneum visceral ini yang nantinya membagi organ menjadi intra dan retroperitoneal. Nah, untuk kedua peritoneum ini nanti membentuk rongga, yaitu yang disebut dengan cavum peritoneum. Ada cavum peritoneum minor dan cavum peritoneum mayor. Nah, keduanya akan berhubungan di foramen epiploica. Nah, dalam keadaan normal, cavum ini berisi sedikit cairan serosa. Nah, cairan ini yang fungsinya untuk melubrikasi. Jadi dia ini yang seperti melindungi. Jadi viscera ini bisa bergerak satu sama lain dan tanpa adanya gesekan, serta memungkinkan untuk gerakan-gerakan digesti seperti itu. Lanjut. Oke, tadi kan saya sudah bahas mengenai organ intra dan retroperitoneal. Ini merupakan klasifikasi organ dengan posisinya terhadap tadi peritoneum visceral. Jadi kalau intraperitoneal, dia ini organ yang seluruhnya dilapisi oleh peritoneum visceral. Jadi semuanya udah dilapisi peritoneum visceral. Sementara yang retroperitoneal itu hanya sebagian saja. Seperti ini juga. Ya, bisa dilihat. Nah, untuk pembagian organnya nanti itu ada yang intraperitoneal, ada seperti gaster, duodenum pars superior, ileum ileum, appendix vermiformis, kolon transversum dan sigmoid, lalu ada cauda pankreas serta lien dan hepar. Lalu untuk yang retroperitoneal itu kita bisa hafalkan dengan istilah Sedgwicker. Jadi Sedgwicker itu singkatan dari suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali yang pars superior karena tadi superior sudah yang intraperitoneum. Terus ada pankreas kecuali yang cauda, ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney atau ginjal kita atau yang namanya itu renal. Terus ada esophagus dan rectum. Lalu ini pada bagian posteriornya, bagian punggung kita. Sebenarnya mirip-mirip, cuman ada beberapa bagian atau beberapa lapisan yang tidak ada di sini. Yang paling luar masih sama kulit. Yang kedua fascia superficialis dorsi dan lapisan ketiganya langsung musculus. Jadi dia ini nggak punya fascia profunda. Nah, lapisan musculus ini nanti dibagi lagi menjadi 4 lapisan. Lapisan pertama ini terdiri dari latissimus dorsi, lapisan kedua terdiri dari musculus obliquus externus abdominis, erector spina dan serratus posterior inferior. Lalu yang lapisan ketiganya nanti terdiri dari musculus multifidus, interspinalis dan obliquus internus abdominis. Untuk lapisan yang paling dalam ini ada musculus quadratus lumborum, iliopsoas dan transversus abdominis. Lalu nanti dia ada langsung ke fascia extraperitonealis, lalu ke peritoneum parietal. Oke, selanjutnya ada laporan kedua. Laporan kedua ini jelaskan anatomi gaster beserta sphincter
yang ada di gaster. Jadi gaster ini nantinya akan terdiri dari beberapa parts juga. Yang pertemuan antara esofagus dan gaster ini namanya pars cardia. Nah, pars cardia ini nanti di sini ada yang namanya sphincter kardiak atau yang kita kenal sebagai LES atau lower esophageal sphincter. Jadi LES ini sebenarnya itu bukan kayak katup yang kayak orang-orang tahu. Katup-katup itu sebenarnya bukan, karena LES ini sebenarnya cuma semacam zona bertekanan tinggi. Jadi dia ini yang sebuah penebalan dari otot yang selalu berkontraksi atau tekanannya tinggi. Jadi dia ini setiap saat akan berkontraksi, kecuali pada saat makanan masuk atau ketika ada stimulus dia baru akan berelaksasi. Begitu. Jadi kalau lambung kita sedang bekerja, dia ini akan terus menutup, terus berkontraksi, sehingga isi lambungnya ini tidak akan kembali ke esofagus atau tidak akan mengalami reflux. Oke, itu tadi yang bagian kardiak. Ada yang namanya LES atau lower esophageal sphincter. Lalu pada bagian fundus, yaitu yang ini yang atas, yang bentuknya seperti kubah, dia ini punya fungsi untuk seperti menampung gas. Jadi kalau lambung bekerja, dia itu menghasilkan gas. Nah, gasnya itu akan terkumpul di fundus tadi. Lalu pada bagian body atau korpusnya, dia nanti akan lapisan tunika mukosanya, dia ini akan melipat-lipat berbentuk lipatan-lipatan yang namanya rugae. Jadi lipatan-lipatan ini fungsinya untuk memperluas permukaan. Lalu pada ada pilorus, nanti dibagi jadi dua bagian lagi, ada antrum pilorik dan pilorik kanal. Nah, pada di bagian kanalis pilorus ini nanti ada yang namanya sphincter juga. Jadi seperti yang kita tahu kalau lapisan otot lambung itu ada tiga, ada yang oblik, ada yang sirkular, ada yang longitudinal. Nah, yang bagian tengah itu namanya kan tadi sirkular. Nah, yang lapisan sirkular ini pada bagian ujung dari pilorus akan menebal dan akhirnya membentuk sebuah sphincter lagi yang namanya sphincter pilorus atau sphincter pilorik. Jadi dia fungsinya mirip-mirip seperti esofagus untuk menjaga lambung ini tetap tertutup gitu. Oke, lalu di bagian ini ada yang bentuknya seperti lengkungan-lengkungan gini. Ada yang kecil ini namanya curvatura minor dan yang besar curvatura major. Yang curvatura ini nanti akan dilekati oleh yang namanya omentum. Nah, yang curvatura minor akan dilekati oleh omentum minus. Jadi dia ini terdapat ligamentum gastrohepaticus dan ligamentum hepatoduodenal. Untuk yang omentum mayor atau omentum maius, dia ini terdiri dari beberapa ligamen juga. Ada ligamen gastrocollica, ligamen gastrolienalis, ada gastrosplenica dan ada splenorenalis. Oke, oh ya, terus tadi untuk hubungan antara lambung dengan organ lainnya seperti esofagus ini nanti akan dihubungkan oleh yang namanya orifisium. Nanti ada orifisium kardiak. Orifisium itu seperti lubang, jadi dia ini lubang yang ada di antara esofagus dan juga gaster. Untuk yang dengan pilorus nanti orifisium gastroduodenalis. Oke, selanjutnya vaskularisasinya. Vaskularisasi dari gaster ini yang pertama dari arterinya. Pada bagian curvatura minor ini nanti ada dua, yaitu gastrika sinistra dan destra. Yang sinistra ini merupakan cabang dari truncus coeliacus dan ini memvaskularisasi pada bagian curvatura minor yang bagian atas. Untuk yang gastrika destra itu yang bagian bawah dan merupakan cabang dari arteri hepatica communis. Lalu pada curvatura mayornya ini ada beberapa arteri, ada arteriae gastrica brevis, ini merupakan cabang dari lienalis atau arteri splenica. Lalu yang gastroomentarius sinistra juga cabang dari splenica. Lalu yang gastroomentalius yang dextra ini cabang dari arteri gastroduodenalis. Untuk yang vena sebenarnya sama saja, cuman dia ini arahnya berbalikan. Jadi kalau di vena ini gastrika sinistra akan bermuara ke porta hepatis, vena gastrika dextra akan bermuara ke porta hepatis juga. Lalu vena gastrika brevis ini nanti akan bermuara ke vena lienalis atau vena splenica. Lalu yang gastrika aumentalis yang sinistra akan ke
splenica juga atau lienalis tadi. Terus yang gastromentalis dextra ini nanti akan ke mesenterica inferior. Nah, gaster ini diinervasi oleh dua jenis saraf, ada yang simpatis dan parasimpatis. Yang parasimpatis ini nervus vagus dan yang simpatis adalah splenincus mayor. Next, laporan 3. Jelaskan letak-letak appendix, letak yang paling umum, cara pengukuran beserta nama garis dan titik pengukurannya. Untuk appendix ini kan letaknya beda-beda, ada 5. Yang pertama ada post ileal, dia ini letaknya mengarah ke kiri dan juga dia ini letaknya di bawah dari mesenterium dan ileum. Untuk yang pre-ileal dia letaknya di depan, arahnya juga ke kiri, dia di depan ileum dan mesenterium. Yang pelvic dia ini arahnya ke bawah, jadi dia ini arahnya ke pelvis. Untuk yang subsekal dia ini ada di belakang sekal, tapi nanti ada bagian yang masih tampak seperti ini, dia arahnya ke kanan. Lalu untuk yang retrosekal dia ini yang paling umum. Nah, ini bentuk yang paling umum pada manusia, yaitu retrosekal. Dia letaknya ada di belakang dari sekum. Lalu ada cara pengukurannya atau cara menentukan titiknya, itu dengan menggunakan garis Monroe picture dan garis Lange. Jadi kalau garis Monroe picture itu diukur dari sias atau spina iliaca anterior superior yang dextra ke umbilicus. Jadi seperti ini. Dan titiknya ini adalah sepertiga lateral dari garis Monroe picture ini. Nah, titiknya itu namanya McBurney, titik McBurney. Untuk yang garis Lange yaitu diukurnya dari spina iliaca anterior posterior ke spina iliaca anterior superior. Jadi yang dextra dan sinistra. Jadi untuk yang garis Lange ini nanti diukurnya adalah 1/6 lateral yang dextra. Jadi dia ini ada di dextra atau di kanan. Gitu. Itu titik Lange-nya. Oke, sekiranya sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.